Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya Rohima, CGP Angkatan 8, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pertanyaan pemantik dari refleksi dan kesimpulan modul 1.1 ini yakni 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan murid adalah kertas kosong yang harus kita isi. Dalam hal ini, guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah bakat dan minat siswa yang ada di dalam kelas. Berikutnya, teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Siswa di kelas selalu mengikuti semua arahan dan pusat informasi atau sumber belajar adalah guru itu sendiri. Berikutnya, metode pembelajaran ceramah. Di sini saya masih sering menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan pembelajaran materi di kelas tanpa melihat kebutuhan siswa. Berikutnya, pembelajaran hanya di ruang kelas. Biasanya saya hanya melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas. Saya jarang mengajak murid saya untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah sebagai sumber pelajaran. Saya masih berpikir hasil pembelajaran menjadi fokus utama saya, yakni murid bisa mencapai nilai KKM, bisa dikatakan dia sudah berhasil. Berikutnya, saya kurang memahami karakteristik murid karena saya beranggapan murid adalah bagaimana saya. Saya bisa membentuk karakteristik murid yang saya inginkan. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, murid terlahir dengan garis samar-samar. Kita sebagai guru bertugas untuk menebalkan kembali garis-garis tersebut sehingga semakin menebal perilaku siswa yang baik. Kedua, student centered, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru melakukan kegiatan pembelajaran yang memang bisa menuntun dan menumbuhkan bakat dan minat sesuai dengan arahannya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang bervariasi. Di sini kita menggunakan metode yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara menyenangkan, sesuai dengan kodrat anak-anak, yakni dunianya bermain. Kegiatan bisa didesain dengan menggunakan kegiatan yang bisa membuat mereka senang. Berikutnya, memahami karakteristik murid dan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan juga zamannya. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan di sini saya bisa menggunakan games dan juga video-video interaktif lainnya dan juga melibatkan keaktifan siswa pastinya. Yang kedua, mendorong bakat dan minat siswa. Saya menuntun siswa untuk lebih mengeksplorasi kemana arah bakat dan minat siswa. Yang ketiga, yakni melatih kecakapan abad ke-21 pada murid. Siswa mulai diajak untuk berkenalan dengan teknologi seperti penggunaan gawai dan juga laptop serta akses internet. Yang keempat, menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan guru di awal, pada saat proses dan juga di akhir pembelajaran. Yang kelima, tidak lupa untuk berkolaborasi dengan orang tua murid. Di sini saya mengharapkan orang tua murid juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar terbentuk budi pekerti siswa yang baik lagi. Kesimpulan yang dapat diambil yakni pendidikan adalah menuntun bukan menuntut.
di mana guru berperan menuntun segala kodrat siswa atau murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan berpusat pada anak. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan, dan juga memperbaiki lakunya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pendidikan merupakan upaya holistik menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan juga budi pekerti. Demikian koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.